Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Sukari. Kali ini saya akan memberikan video tutorial 10 rumus di Microsoft Excel yang sering digunakan sebagai tes admin kantor. Para pejuang tes admin perkantoran wajib menguasai 10 rumus Microsoft Excel tersebut. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja yang pertama. Yang pertama kita membuat tabel. Oke teman-teman ya, pertama kita membuat tabel. Untuk membuat tabel kita harus tahu dulu mana yang kolom, mana yang baris. Nah, yang ini kolom nih, ini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Sedangkan baris yang ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ketika kita meletakkan selnya di sini, berarti ini adalah sel C baris kedua ya. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel. Misalnya ketika kita ingin membuat tabel, kita harus blok dulu. Nah, kita ingin berapa kolom dan berapa baris. Nah, seperti ini berarti 4 kolom B, C, D, E. 4 kolom dan 8 baris. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika sudah diblok seperti ini, kita pastikan lihat ininya, klik home, kemudian pilih ini kotak ya, segitiganya kita klik. Nah, kemudian pilih all border, kita klik. Nah, ini sudah jadi tabel ya. Atau juga dengan cara kita klik kanan, pilih format cell, kemudian kita pilih border. Di sini kita tinggal menentukan mana yang mau kita kasih garis. Misalkan kita klik ini, nah, seluruhnya akan sisi-sisinya akan menjadi garis. Atau kalau kita mau jadiin tabel, kita klik tengahnya, kemudian kita klik ini dan oke. Nah, ini tabel ya. Itu cara yang pertama, rumus yang pertama, cara membuat tabel. Kemudian rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu kita mencari sum. Sum itu artinya jumlah dari keseluruhan berapa yang mau kita jumlahkan. Misalnya di sini kita ingin menjumlahkan seluruh mata pelajaran aljabar dari seluruh mahasiswa ya. Di sini kita ketik aja sama dengan, kemudian kita ketik sum. Kita pilih sum. Nah, di sini kita tarik dari E5 sampai E14. Ketika sudah seperti ini, kita tarik aja langsung sampai ke bawah, E5 sampai E14. Kemudian kita ketik enter. Jumlah dari keseluruhan ini adalah 850. Kemudian kita ingin menjumlahkan ini juga semuanya, Jarkom berapa, MTK Diskrit berapa, tinggal kita tarik. Ingat ya, tandanya harus ada tanda segi palang hitam seperti ini, kemudian kita tekan, kita tarik sampai ke sini. Nah, maka secara otomatis akan terjumlah semua. Ini adalah rumusnya sum. Yang ketiga, kita sekarang mencari rumus CONIF. CONIF itu mencari jumlah jika berapa. Seandainya kita ingin mencari jumlah perempuannya berapa, jumlah laki-lakinya berapa. Nah, ini rumusnya. Kita coba ya, sama dengan nah ini udah ada nih. Kita klik aja, kemudian kita blok semuanya. Blok dari Adiba sampai Andika.
kemudian kita ketik titik 2. Nah, titik 2 ya, karena di sininya udah ada keterangan titik 2, titik 2. Tapi kalau misalnya di sininya adalah kita butuhnya cuma titik, maka kita ketiknya titik. Setelah sudah ketik titik 2, kita ketik tanda kutip 2. Nah, karena kita ingin mencari jumlah perempuannya berapa, kita ketik huruf P, kemudian ketik lagi titik 2, nah, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ketahuan perempuannya itu 4, 1 2 3 4 ya. Nah, laki-lakinya gimana? Sama ya, sama dengan kon. Nah, kita pilih count if, kita blok titik 2 tanda kutip. Karena kita ingin mencari laki-laki, maka kita ketik huruf L, tanda titik 2 lagi, kurung tutup, enter ya. Jumlah laki-laki ada 6, jumlah perempuan ada 4. Ini rumusnya sama dengan count if D4 sampai D3, maksudnya D4 sampai D3 ini adalah berapa yang mau kita carinya. Nah, ketika kita ingin mencari perempuan, karena di sini saya inisialisasikan dengan huruf P, maka kita ketik P ya, dan jangan lupa ada tanda kutip 2-nya. Ketika kita ingin mencari laki-laki, maka karena inisialisasinya adalah huruf L, maka kita ketik huruf L ya. Oke, ini adalah rumus ketiga mencari count if. Kemudian kita lanjut ke rumus keempat, itu count A. Count A itu jumlah yang mau kita cari ini berapa. Misalkan ini ada yang kosong nih, nah kita ingin mencari jumlah yang ada isinya. Rumusnya ya sama dengan nah ini ada nih, langsung aja klik count A, klik 2 kali, kemudian kita blok dari sini. Nanti kita akan tahu berapa yang udah keisi. Nah, setelah itu enter. Nah, udah 7. 1 2 3 4 5 6 7. Artinya jumlah yang keisi angkanya ada 7. Cara kita ingin mencari ke sampingnya, kita tinggal tarik aja ke sampingnya. Nah, berarti ini jaringan komputer juga yang terisi 7. Nah, matematika diskrit yang keisi 5. Ini adalah rumus count A, mencari jumlah berapa yang terisi ya. Ini rumusnya sama dengan count A, E sampai E5 sampai dengan E14. Nih, E5 sampai ke E14. Ini kolom E baris ke-14. Ini adalah rumus count A. Kemudian kita ke rumus yang kelima, yaitu mencari VLOOKUP. Nah, mencari VLOOKUP ini kita akan apa sih nama-namanya? Ingin tahu nih, nomor 1 atas nama Adibah, jenis kelaminnya berapa, nilainya berapa. Seandainya sini kita ketik 2, maka dia akan otomatis Alika berganti. Kita ketik 3, kita otomatis Anggun. Nah, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP. Kita klik aja 2 kali, kemudian kita klik di sini J3 ya, kolom J baris ke-3, titik koma, kemudian kita blok dari angka 1 sampai ke bawah seluruh tabelnya ya, B5 sampai dengan I14. Kemudian kita ketik titik 2, kita ketik lagi 2 ini menunjukkan adalah kolom kedua. Nah, nanti kita
karena ini yang dicari adalah nama. Nama itu ada di kolom berapa? Ada di kolom kedua, maka kita ketik angka 2. Seandainya kita mau mencari jenis kelamin ada di kolom berapa? Ada di kolom ketiga, maka nanti kita akan ketik 3. Nah, ketika sudah diketik 2, turun, tutup, enter. Nah, ini Anggun Lestari. Anggun Lestari itu karena di sini adalah masih nomor 3 nih, Anggun Lestari nomor 3. Seandainya kita ketik di sini nomor 4, maka akan berubah Jainal Abidin. Jainal Abidin nomor berapa? Nomor 4. Nah, dan seterusnya kalau kita ingin mencari jenis kelamin Aljabar Jarkom. Nah, jenis kelamin itu nih, ini rumusnya. Average kemudian kita tarik ke sini dari rata-rata, enter. Kita tarik, ini adalah mencari rata-rata. Nah, tadi ya. Nah, sekarang mencari selanjutnya kita ke rumus mencari if. Ya, if itu artinya keterangannya dia lulus atau tidak lulus. Karena di sini standarnya adalah 80, misalnya dia di bawah 80 nilai rata-ratanya, maka dinyatakan tidak lulus. Tapi apabila dia nilai rata-ratanya di atas 80, maka dinyatakan dia lulus. Rumusnya adalah sama dengan if kita pilih nilai rata-ratanya J5 itu nilai rata-ratanya lebih kecil dari 80, titik koma, tidak lulus. Titik koma lagi. Nah, selain lebih kecil dari 80, artinya di atas 80 dinyatakan lulus. Enter. Artinya apa? Nilai rata-ratanya 92, maka dia dinyatakan lulus. Untuk ke bawahnya itu seperti apa? Tinggal kita tarik. Ini apabila dia nilainya di bawah 80, 79 itu kan di bawah 80, maka dinyatakan tidak lulus. Tapi apabila dia nilainya di atas 80, misalkan ini 81, maka dinyatakan lulus. Kita ke rumus selanjutnya, itu mencari filter and sort. Filter and sort ini tinggal kita ingin memfilter, mau mencari siapa. Nah, di sini nanti akan ada tanda segitiga seperti ini. Ini adalah filter and sort. Ketika kita klik tanda segitiga ini, siapa? Nah, ini misalkan kita klik aja, jangan dicentang select all-nya. Nah, kita ingin mencari siapa? Misalnya ingin mencari atas nama Adibah, kita centang, oke, maka akan muncul Adibah, ya. Lanjut. Nah, caranya adalah tinggal kita blok aja seperti ini, ya. Bisa langsung ke data, kemudian kita filter, ini nih, kita klik filter, maka akan muncul seperti ini, ya. Klik data, filter seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah filter and sort. Atau ketika kita klik blok seperti ini, kita pilih di sini sort and filter. Kita klik aja tanda segitiga sini. Nah, kita ini filter.
kita klik aja filter, maka akan muncul seperti ini. Ketika sudah muncul tanda seperti ini, maka kita ingin mencarinya siapa yang tadi. Misalnya kita ingin mencari atas nama Alika. Nah, klik Alika, maka yang muncul adalah Alika. Oke, lanjut ya, rumus ke yang ke-9. Ke-9 kita ingin membuat grafik. Biasanya untuk mempresentasikan kita dipinta untuk lebih enak dibacanya membuat grafik. Ketika kita ingin membuat grafik, kita blok aja dari sini nih, atas nama sini nih, boleh dari sini, boleh dari sini ya, kita blok aja adibah ke sini bawah. Nah, sampai di mau kita di sini. Kalau misalkan kita mau mencari rata-ratanya juga nggak apa-apa, kita blok lagi sampai di sini ke rata-rata. Kemudian kita klik insert. Nah, ini adalah grafiknya. Kita mau pilih grafiknya dalam bentuk apa? Misalnya saya pilih grafik dalam bentuk kolom. Nah, di sini ada pilihannya. Ada 2 dimensi kolom, 3 dimensi kolom ya. Saya pilih yang 2 dimensi kolom. Nah, ini grafiknya. Kita besarkan karena ini kecil ya, kita besarkan. Nah, ini grafiknya atas nama Adibah, itu karena dia perempuan. Ini nilainya, oh ini seri A, seri 1 karena mata pelajarannya enggak saya masukin ya. Misalnya kalau misalnya kita ingin pelajaran kita masukin, ini kita blok dari mulai nama, jenis kelamin, Jarkom. Nah, karena tadi nggak saya blok, maka ini jadinya series. Misalnya, oke, kita ulang lagi ya. Nah, kita bloknya dari nama. Nah, di sini sampai dengan, misalnya sampai dengan struktur data. Kita klik insert, kemudian kita pilih grafik. Nah, maka akan ada. Tadi kan series, nah sekarang udah ada aljabar Jarkom, karena tadi mata kuliahnya tidak terblok sehingga munculnya adalah series. Nah, ketika sudah saya blok, maka akan muncul dari aljabar Jarkom MTK atas nama Adibah perempuan. Nah, ini batang yang biru menandakan mata kuliah aljabar, batang yang merah menandakan mata kuliah Jarkom ya. Itu adalah untuk mencari grafik atau menjadikan dari tabel-tabel angka di sini supaya jadi grafik adalah rumusnya. Pertama kita blok dulu dari mana yang mau kita ingin jadikan grafik, kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih kolom. Nanti di sini ketika sudah jadi grafiknya seperti ini, kita juga banyak pilihannya lagi tadi ya. Mau seandainya kita pengen berubah desainnya, nah ini ada banyak pilihannya kayak gini, juga banyak pilihannya tuh ya. Tinggal kita klik aja pilihannya seperti apa, maka akan seperti ini. Ini banyak pilihannya. Ini adalah mencari grafik. Nah, sekarang rumus yang ke-10 yaitu proper. Proper itu ya merubah awal kata menjadi huruf besar semua. Nah, merubah awal kata menjadi huruf besar semua. Kita langsung aja masuk ke rumusnya ya. Sama dengan Nah, nih langsung kita klik aja proper. Karena kita ingin merubah awal kata menjadi huruf besar semua, ini kan huruf besar semua nih ya. Kita klik aja di B3 karena ini ada di kolom B baris ketiga nih. Kemudian kita klik enter. Kan M-nya besar, A-nya besar, K-nya besar, M-nya besar lagi. Ini adalah proper, merubah awal kata menjadi huruf besar semua. Oke, demikianlah 10 rumus di Microsoft Excel yang sering digunakan untuk tes admin perkantoran. Apabila ada yang
kurang berkenan, mohon maaf atas segala penjelasan yang memang dikurang sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.